Tapi memang sistem itu mampu mengejar banyak hal, ngejar efisiensi yang pasti, Iya. production staff ya, Efisiensi, cost. ya cost in everything lah basically. Jadi grilled cheese ini kita produksi dalam waktu 35 detik 35 saja. detik saja. Ya. Produk in the oven. Masukin 30 detik. Lo tinggalin. Dia ngerjain yang lain gitu loh. 30 detik grilled cheese. Udah selesai. The cheese is melting. Mushroom truffle grilled cheese. Oh my god. Merrychef itu bukan hanya sekedar alat, tapi dia juga bisa menjadi bagian dari sebuah sistem. Yang sebenarnya bisa benar-benar bisa ngelipat kitchen lu yang 50 meter itu loh. Merrychef ini didesain untuk bisa dioperate oleh non-skill staff. Lu bisa punya makanan seperti ini, bahkan lebih dari ini, tidak punya kitchen sama sekali. Hanya punya Merrychef. Jadi investment lu udah kita cut tuh udah lumayan. Oh, itu kayaknya lebih dari setengah. Ya, lumayan. Hello guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kita hari ini balik lagi di M Cafe atau Masrada Showroom. Buat yang belum tahu, mereka adalah kitchen equipment provider. So make sure reach out to them, kontak mereka kalau kalian butuh kitchen equipment untuk restoran, cafe atau bisnis kalian yang lain. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal teknologi dan kita akan masak beberapa item menggunakan Merrychef Speed Oven. Jadi oven yang sangat cepat juga sangat canggih. Di podcast ini kita akan bahas sama Chef Zul itu bagaimana teknologi bisa sangat membantu kita dalam hal operasional dapur dan juga bisnis kalian. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Oke, please welcome Chef Zul. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita di sini udah sama Chef Zul lagi. Apa kabar saya? Baik. Ya, jadi kita mau ngomongin tentang speed oven, ya khususnya ini Merrychef Connex. Jadi kan kita belum pengalaman lah, banyak dari kita yang belum tahu speed oven itu kegunaannya apa aja, dan ternyata bukan cuma untuk manasin roti sama manasin cupcake, muffin dan segala macam gitu kan. Kita di sini mau kasih lihat kalau speed oven itu banyak kegunaannya. Chef, mungkin kita buka dari awal bedanya dulu speed oven dengan microwave itu apa? Apa itu speed oven? Ya. Jadi sebetulnya namanya juga speed oven ya. Jadi satu hal yang dicari ketika mau membeli atau mau menggunakan speed oven adalah mengejar speednya. Ya, jadi ibaratnya gini, misalnya di dalam sebuah restoran, restaurant itu ada isu lah, gitu ya, atau target yang ingin dicapai, which is itu restoran gue rame banget, terus gue mesti deliver food within seconds kalau di Merrychef ya, bukan minutes lagi. Udah mainnya detik nih ya? Udah mainnya detik gitu. Detik, berarti gue mesti cepat nih servingnya, berarti Merrychef is the answer. Nah, kembali ke perbedaan antara speed oven Merrychef dengan oven biasa ya, convection oven atau kombi oven. Kombi yang kemarin kita bahas. Atau dengan microwave ya. Microwave. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa jelaskan secara singkat, speed oven itu ada apa sih di balik mesinnya tuh ada apa sebenarnya ya. Yang pertama tuh ada convection. Which is itu kalau kita bilang convection itu adalah distributed airflow. Jadi udara yang dipanaskan yang dikipasin. Nah, itu ada di kombi convection tapi tidak ada di microwave. Nah, yang kedua ada microwave itu dihasilkan oleh sebuah alat bernama magnetron ya. Magnetron itu kan kalau convection itu atau kombi mode basah dengan kering itu kan ya ruangannya dipanaskan menggunakan gas atau elemen, kemudian distribusikan melalui fan. Kalau microwave itu wave kan, jadi dia bergelombang. Dia kerjanya pakai wave, dan kemudian gelombang yang dihasilkan oleh magnetron ini ada tiga
isi makanan atau kandungan makanan yang kita bilangnya bereaksi paling cepat. Oke. Water, sugar, fat. Nah, dia kalau ketemu 3 hal ini yang faktanya 3 hal ini ada di hampir semua bahan makanan, dia akan bereaksi lebih cepat. Nah, reaksinya dia kalau convection oven yang tadi disebut airflow, dia kan dari luar ya manasin. Nah, kalau si wave ini kerjanya dia rubbing, kayak kita ngerubbing tangan. Jadi dia rubbing, ketemu 3 hal tadi, dia akan rubbing, manasinnya molekul. Dari dalam? Dari luar juga, dari tapi luar, speednya itu jauh lebih cepat daripada ngipasin. Oke, ngipasin manasin gitu. Terus kemudian yang ketiga, nah itu magneton ada di microwave. Yang ketiga ini yang tidak dimiliki oleh 2 alat yang tadi, namanya impingement. Jadi impingement tuh gini. Penjelasan simpelnya itu gini. Ruangan tadi kan udah dipanasin ya, itu pakai gas atau pakai elemen sampai di derajat yang kita inginkan. Misalnya 200 derajat kan pakai sensor ya. Nah, udara tadi ruangan tadi yang sudah panas tadi, itu udara dan panasnya itu dihisap ke dalam satu kompartemen yang kemudian dikompres. Kemudian ditembakin pakai jet nozzle kecil sekali. Nah, di data sheet itu kecepatannya itu 100 km per jam. Tapi kecil sekali ya, dan itu ditembakin langsung ke produknya. Itu yang mengakibatkan produknya itu bisa punya warna, bisa punya crispy. Nah, iya. Biasanya kalau microwave crispy hilang. Nggak bisa. Karena memang nggak punya impingement ini. Oke. Sementara convection oven bisa, tapi speednya nggak dapat. Iya. Jadi kira-kira penjelasannya speed oven adalah gabungan dari 3 hal tadi. Kecuali speed oven, Merrychef itu tidak punya steam mode. Oke. Tidak punya steam mode ya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah kalau microwave nggak perlu, kombi itu perlu hood, perlu ducting dan lain-lain. Iya, nih. Sementara Merrychef itu dia sudah ventless. Kita bilang ventless karena dia pakai katalis. Jadi semua udara, semua bau nanti dipanasin pakai catalytic converter namanya. Jadi begitu dia ngelewatin itu, udah asapnya nggak ada, udaranya nggak bau. Itu satu teknologi menggunakan katalis yang sampai dapat sertifikasi ventless ya. Jadi Merrychef itu bisa masak di front of the house, mostly front of the house ya, dengan tanpa harus pakai hood. Iya, jadi, itu udah hemat hood tuh. Hemat hood. Udah nggak usah. Ya, penghematan juga. Penghematan. Jadi kira-kira penjelasan simpelnya begitulah. Nah, Merrychef tuh sebenarnya ada tuh mulai dari kapan sih? Soalnya kita khususnya yang basicnya di restoran lifestyle nih, restoran yang kasual atau fine dining sekalipun jarang banget pakai ini, ya kan? Tapi di mana kalau gue lihat bahkan seperti yang konsepnya cafe atau bakery pakai, ya kan? Soalnya kan investmentnya lumayan mahal juga, ya kan? Tapi alat yang diangetin kalau gue lihatnya buat ngangetin roti, gitu. Nah, kalau boleh jelasin nggak tentang ini semua? Awalnya tuh dari mana sebenarnya udah ada? Boleh. Jadi sebetulnya sih Merrychef ini umurnya udah lama banget ya. Udah 40 tahun lebih. Oke. Ya. Jadi Merrychef ini adalah brand yang kita miliki yang berasal dari UK. Jadi sebetulnya udah lama banget speed oven ini. Cuma memang kalau buat kita berdua nih, karena kita datangnya dari lifestyle, yang dimana banyak sekali artisanal touch, betul. Warna si chefnya itu benar-benar kelihatan ya setiap hari. Itu jarang dipakai karena Merrychef ini sering banget dipakai, bahkan menjadi kategori A atau kita bilangnya red zone equipment-nya. Brand-brand dari luar negeri, brand-brand internasional yang kategorinya masuk ke QSR atau Quick Service Restaurant. Oke. Ya, jadi cuma memang dari dalam sisi penggunaan Merrychef itu memang tidak bisa kita menggunakan sistem mise en place atau preparation konvensional. Jadi persiapan makanannya ini harus di reverse. Jadi artinya Merrychef ini lebih banyak digunakan di outlet yang simple, tapi tidak sesimpel itu ya. Maksudnya gini, saya justru banyak ngulik nih di Merrychef yang selama ini. Ya, lu kan konsultan juga. Ya, Merrychef ini yang sering dipakai cuma buat ngangetin sandwich segala macam. Tapi sebetulnya kalau kita memahami 3 komponen tadi, sebetulnya bisa banget
dipakai lebih. Yes, soalnya lu kirimin gua ada yang orang bikin sampai sup. Ya. Di situ ngangetin ya saus, macam-macam. Bisa bikin steak dan segala macamnya. Which is itu harus sebenarnya ya itu bisa digunakan kalau misalnya kalian rencana buka cafe simple gitu, itu bisa digunakan untuk memperluas menu kan dan juga kreativitas. Jadi nggak itu lagi gitu kan. Bukan sesimpel lo ngambil muffin dari orang lain terus angetin doang. Kalau udah beli ini, jadi sebenarnya bisa dipakai lebih ya kan. Gitu. Oke. Chef Zul, langsung aja. Lu mau bikin apa? Kali ini kita bakal bikin 2. Pertama bikin apa? Pertama gue coba bikin pizza ya. Pizza. Jadi ini pizzanya yang kita benar-benar ada aktivitinya. Jadi artinya di roll dari mentah, terus di assemble. Gue bikin simple ya. Ini ada cheese, ada brisket yang gue bikin sendiri. Terus ada pesto, ada dry sun-dried tomato. Oh, sun-dried tomato lu blend. Terus ada capers. It's very simple. Nah, ini idenya bisa juga misalnya punya outlet, bisa juga punya station seperti ini. Ada activity, so it look nice ya. Yes, of course. Kan kalau kayak gini kan bagian dari showmanship. Atau sebetulnya apa yang saya lakukan sekarang, itu bisa di blast freeze. Kalau punya central kitchen, atau punya ambil dari vendor itu misalnya dan you can work from freezer sebenarnya. Jadi bayangin Mary Chef ini, kalau ada activity gini kan berarti harus ada skillful. Yes. Tapi kalau pizzanya udah dibikin sedemikian rupa dengan bagus di blast freeze, tinggal ambil dari freezer masukin ke Mary Chef, kan nggak butuh skillful. Iya, betul. Jadi nanti mungkin itu kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi saya bikin simple aja. Kebetulan ini dough-nya saya ambil dari salah satu vendor ya. Belum tahu juga hasilnya, tapi mudah-mudahan sih bagus ya. Dan ini saya belinya frozen karena kan nanti kan di sini nggak ada ini ya. Saya nggak punya nggak punya mixer dan lain-lain ya. Jadi saya ambil dari mereka. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Sebenarnya harganya tuh nggak terlalu mahal gitu. Ya simple. Karena konsep-konsep zaman sekarang ya harus cost efficiency. Ya. Jadi mungkin kita akan bahas nanti pas kita sambil ngobrol ya. Jadi sebenarnya F&B itu kan kalau di lifestyle tuh ibaratnya gini deh, kita mau bangun lifestyle tuh apa-apa mau sendiri SCBD semua. itu lu butuh duit 30M gitu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, misalnya ada investor datang, saya mau buka restoran, ada duit nganggur 50M deh. Nah, pertanyaannya Bapak mau jadi 2 restoran atau mau jadi 1.000? 1.000. Ya kan? Ya maunya 1.000 lah. Nah, benar. Jadi kalau 1.000 berarti lu mesti buka yang change. Iya. Yang katakanlah, gue mau simple, nggak usah pakai kitchen yang gede-gede, tapi jualnya yang nggak bisa lifestyle. Iya dong. Iya, yang tadi QSR itu, misalnya contohnya mungkin. Itu coba ada itu bro, ayam kalasan 900 store-nya. Buset. Itu kan kalau ibaratnya kita ngomongin bisnis ya, kita revenue-nya kita bandingin dengan 2 restoran lifestyle di SCBD, nggak akan bisa ngalahin. Iya emang sih. Iya, restoran lifestyle itu terkenal yang kayak banyak value di luar cuannya. Iya. Maksudnya banyak value di luar profitnya mungkin keren, ownernya bisa ngajak tamu, bisa ngedealing project, itunya banyak tuh plusnya di situ. Tapi kalau misalnya ngomongin purely cuannya, belum tentu yang restoran keren-keren yang di daerah CBD atau Menteng itu omsetnya lebih bagus daripada restoran-restoran fast food, ya kan? Dan bukan yang dari luar negeri, kejualan ayam goreng, gitu. Outletnya berapa ratus gitu kan. Ya, nanti mungkin saya akan coba angkat sedikit soal berdasarkan pengalaman ya bro. Jadi bagaimana sebenarnya sekarang semuanya dihitung tuh kalau kita mau investment, capex, opex semuanya dihitung. Sama seperti ya mungkin terinspirasi dari cerita bagaimana dulu budget airlines itu lahir. Mereka biaya parkir dihitung, biaya bensin dihitung, makanya tiketnya bisa murah banget kan. Gitu. Jadi kira-kira F&B juga
bergerak sampai sedemikian rupa, sampai semuanya dihitung. Iya, khususnya zaman sekarang. Iya. Ya lu kan pengalaman lu udah lama jadi konsultan, khususnya sistem kan. Ya. Dan lu koneksiin sama alat-alat keren ini gitu kan. Justru gue surprisingly karena kita udah collab kan nih udah lumayan setahun lebih nih. Ya kan? Dari alat-alat yang keren ini, yang kayak jujur guys waktu gue lihat kayak gila ini yang beli siapa? Harganya begini. Gue expect-nya restoran-restoran atau yang mahal-mahal tadi yang lifestyle atau hotel yang beli. Ternyata enggak juga, bukan hanya mereka aja, tapi juga yang waktu itu kita visit seperti apa? Rendang ya? Rendang di Payakumbuh yang berkuintal-kuintal sehari gitu sampai diekspor gitu kan. Mereka lah yang justru perlu sistem yang exact gitu kan. Gitu sih. Itu menarik. Luar biasa. Karena volume ya. Karena volume mereka sudah besar. Iya. Tapi memang sistem itu mampu mengejar banyak hal, ngejar efisiensi yang pasti. Iya. Dan efisiensi itu dari sisi apa? Macam-macam lah, efisiensi production staff ya. Efisiensi cost. Ya cost in everything lah basically. Tapi berarti lu ngitung juga, Chef, kalau misalnya kayak misalnya nih gue mau beli Mary Chef, apakah lu bisa hitungin kayak oke, berarti gue investasi di sini, tapi mungkin gue nggak usah investasi di staff terlalu banyak misalnya. Gue tidak perlu investasi di kompornya bisa berkurang, hoodnya nggak pakai. Itu lu bisa hitungin juga dengan projection gitu. Karena gini, kalau kita kan tadi saya bilang ya, kita mesti ada mise en place-nya tuh mesti di reverse. Sebenarnya Mary Chef itu bukan hanya sekedar alat, tapi dia juga bisa menjadi bagian dari sebuah sistem. Yang sebenarnya Mary Chef itu bisa benar-benar bisa ngelipat kitchen lu yang 50 meter itu loh. Benar-benar hilang. Dan kemudian staffnya tuh ya kalau kita bicara ekstrim ya bisa 50%. Iya kan lu bisa install resepi. Iya bisa. Waktunya udah di set. Iya. Karena sebenarnya Mary Chef itu kuncinya ada di R&D. Kalau di outlet itu anak-anak nggak. Ya tinggal eksekusi jalanin dengan sistem dan timing yang udah ada gitu ya. Nah ini kan yang udah dibikin kayak gini nih, Re. Banyak. Kalau beli frozen nih bisa. Tapi maksudnya kadang-kadang kan kalau kita beli dari vendor ya kurang bagus ya. Jadi kalau seumpamanya nanti memutuskan bikin beberapa store gitu ya. Ya lu bikin sendiri. Lu bikin sendiri, lu blast fish. Iya, lu blast fish. Lu kirim ke outlet, udah nggak usah mikirin apa-apa gitu. Karena Mary Chef ini full proof system bro, karena itu pun resepnya udah diinstal. Jadi siapa aja tinggal pencet, terus serving udah beres. Kita kasih brisket. Saya kasih ini sun-dried tomato. Soal penginstalan resepi, apa yang membedakan? Kan zaman sekarang kan rata-rata udah banyak tuh, begitu kan? Apa yang membedakan Mary Chef dengan oven-oven atau brand-brand yang lain? Oke, sebenarnya lebih kepada ini ya. Kalau Mary Chef itu kan sebetulnya teknologinya sangat canggih ya, sampai itu sensor yang kita punya, posisi magnetron segala macam itu kita hitung ya. Pada akhirnya memang perbedaan antara Mary Chef dengan brand yang lain itu adalah hasil ya, hasil. Saya rasa kalau brand yang lain itu mungkin ini restrictionnya jadi dari kualitas alat ya. Jadi kalau Mary Chef itu kan hasilnya benar-benar bisa lumayan mikroskopik gitu ya. Oke. Chef, ini kan lo ada underliner ini. Apakah ini khusus Mary Chef? Jadi harus pakai ini. Terus habis itu apakah udah disediain dapat semua? Apa lo harus beli putus? Nah jadi kita nih sekarang lagi coba di Mary Chef yang seriesnya tuh Connect 16 ya. Jadi artinya 16 inch ya lebar cavity-nya. Nah kalau beli Mary Chef tuh dapat pedal kayak gini. Terus ini solid basket sama ini liner. Nah, perbedaannya ini udah pas beli udah sepaket lah. Ya. Jadi kalau yang ini biasanya sebenarnya pizza di sini juga bisa. Gitu. Tapi karena kita punya liner dan liner ini dia bisa induction heat. Jadi artinya
kan itu platformnya besi ya, nanti bisa dilihat. Nah, jadi dengan taruh pizza di liner ini, dia benar-benar inducting nih, bukan cuma ngelapisin doang. Jadi lu bisa dapetin crustnya di bawah lebih bagus daripada ada di sini gitu loh. I see. Itu aja makanya gue menggunakan liner. Tapi sebenarnya pas nanti beli Mercial dua-duanya dapat. Jadi kalau nyari mungkin yang lebih nge-crush, lebih garing, lebih warna, lebih bagus ada ya, lebih bagus pakai liner. Oke. Ya, nanti kita lihat. Oke. Kita langsung. Nah ini kalau pedal mah udah pasti dapat. Udah pasti dapat pedalnya, ya. Oke. Jadi kita tinggal tarik. Sip. Terus saya pencet ini udah ada nih pre-programnya pizza ya, pencet. Product in the oven dibuka. Tinggal didorong aja nih ke dalam. Oke. Tutup, that's it. 1 menit 20 detik ini. 1 menit 20 detik. Dan ini lu udah install sebelumnya. Udah, ini kan hasil dari R&D lu. R&D resipinya dilakukan di R&D. Oke. Jadi di outlet udah nggak ada pencet-pencet lagi. Karena di sini kan ada derajat nih, kita kerja di 260, waktunya 1 menit 20 detik, fan-nya 85%. Terus kemudian ini microwave-nya 50%. Jadi ini rumus yang bisa lu modif. Ya, lu modif. Gantinya gimana? Gantinya apakah harus ke mesinnya lagi? Harus ke mesin, bisa dilakukan di unit atau juga bisa dilakukan melalui WiFi atau apps. Ada, nanti mungkin kita masuk. Nanti ada, berarti lo ada apps-nya buat nge-reset? Ya, ada. Jadi bisa tidak harus diakses di outlet. Misalnya gue manajer atau head chef-nya, gue ada menu baru, gue mau nambahin outlet gue ada 10. Oh, kalau itu lu mending dorong lewat apps saja. Oke, langsung dari sekali apps. Pencet 10 langsung. Nggak usah, gue ke outlet A, ke outlet B. Nggak usah. Oh, gila cepet banget ya. Ya. Ini kapasitas derajat maksimumnya berapa, Chef? 275. 275. Ya. Jadi ya makanya kan selama ini kenapa gunanya bahkan tidak perlu skillful staff. Lu bayangin aja lagi ngerjain, dia bisa ngerjain yang lain gitu. Iya. Saya ngelayanin customer atau segala macam, begitu keluar tinggal keluarin aja. Oke, cooking finish. Nice. Gili. Ya. Jadi bayangin ya, in 1 minute 20 second lu bisa dapat kayak gini nih. Wow. My God. Ini dough-nya kayak sepertinya ini American style ya. Jadi ya medium crust. 1 menit 30 detik. 1 menit 20 detik. 20 malah. Wow. Crazy. Oke, first pizza dan brisket pizza. Oke, kita dress sedikit pakai arugula sedikit ya. Terus habis itu kita potong. Gue jujur nggak nyangka cepat ini ya. Secepat dan sebagus ini sih kerasnya warnanya. Ya. Jadi ya we give a bit of arugula ya. Ya simple banget ya. Sekarang kalau mau bikin. Jadi lu mau nyedain pizza gitu. Ini udah ada template-nya, lu tinggal nonton podcast ini doang. Di cafe lu gitu. Oke. Nice. Arugula. Ya. Gula dikit, terus probably we give a bit more of more cheese, ya, parmesan gitu. Nice. Oke. First recipe udah jadi, ini brisket pizza with pesto, sun-dried tomato, and arugula. Kita mau beres-beres bentar, masuk ke menu berikutnya. Oke, let's go. Oke, we are back. Jadi next, kalau tadi kan udah bikin pizza nih, rada ribet dan butuh skill. Ini kali ini lu mau bikin sandwich yang lebih simple lagi. Oke, apa lu mau bikin apa? Ya, jadi kita bikin grilled cheese sekarang ya. Grilled cheese sandwich. Jadi very simple, ini white toast. Terus kemudian ini buat taruh, pertama mozzarella dulu. Mozzarella dulu. Ya. Jadi grilled cheese ini kita produksi dalam waktu 35 detik 35 detik saja. Ya. Sama seperti pizza ya. Grilled cheese ini sebetulnya di prep bisa juga menggunakan sistem cook and freeze lah ibaratnya.
Jadi lu assemble kayak sekarang gini. Oke. Lu blast. Lu blast freeze. Lu kirim ke outlet, tinggal dimasukin ke Merrychef, nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal dimasukin aja, nggak usah ada assembling kayak gini ya. Jadi, nah tadi kan kita udah nyentuh dikit tentang resepi, ya kan kalau lu mau update resepi gitu. Itu kan sistemnya namanya apa? Kitchen Connect. Kitchen Connect. Nah lu bisa jelasin lagi gak? Nah jadi sebetulnya Well-Built itu kan Merrychef itu tempat gua kerja perusahaan namanya Well-Built ya. Well-Built itu ada US company yang punya 12 brand ya. Kita manufacture 12 brand kitchen equipment. Jadi factory-nya misalnya Merrychef ada di UK, di podcast sebelumnya kita ngebahas Confortam ada di Jerman, dan beberapa factory ada di US sama Canada. Jadi selain 12 brand itu, Well-Built itu punya satu non-physical brand namanya Kitchen Connect. Jadi Kitchen Connect ini adalah is all about connectivity. Jadi semua equipment-nya Well-Built itu sudah embedded IoT. Jadi udah ibaratnya semua equipment yang kita punya tuh udah ada Internet of Things, udah ada connectivity-nya. Karena memang selama 3-4 tahun yang terakhir kan direction-nya udah ke sana. Jadi udah kitchen equipment semakin canggih, semakin gampang dihandle. Kemudian semakin ya intinya mau ngejar efisiensi sih dan konsistensi ya. Nah, jadi Kitchen Connect ini adalah satu platform yang Well-Built punya di mana lu bisa memanage semua equipment yang brandnya Well-Built ya, yang punya Well-Built, salah satunya Merrychef. Yang pertama adalah kita bilang namanya asset management. Jadi untuk asset management itu untuk tahu serial number. Katakanlah lu punya 10 store ya. Dengan serial number itu, Merrychef serial number itu adanya di lokasi mana. Itu lo nggak usah tanya store, tolong lihat dong, nggak usah. Dari dashboardnya itu lo bisa lihat. Oke, kalau ada apa-apa gampang. Kalau ada apa-apa. Yang kemudian, yang kedua adalah service management. Service management itu artinya, kalau equipment ini rusak, lo bisa ke notif di dashboard itu. Jadi, lo nggak harus, ibaratnya nggak harus nunggu, lu nggak harus ada di store untuk tahu bahwa equipment lu itu lagi ada masalah. Ya. Yang ketiga, yang paling penting adalah sebetulnya menu management. Menu management itu di mana lu bisa nge-push menu, kemudian lu narikin menu keluar dari Merrychef hanya dari kantor. Jadi itu penting soalnya kalau Merrychef ini cara kerjanya tidak seperti kombi. Kayak tadi kan tinggal pencet aja kan. Iya. One button, kelar. Ya, one button kelar. Karena memang Merrychef ini didesain untuk bisa dioperate oleh non-skill staff. Jadi makanya tadi gue bilang, lu bisa punya makanan seperti ini, bahkan lebih dari ini, tidak punya kitchen sama sekali, hanya punya Merrychef. Jadi investment lu udah kita cut tuh udah lumayan. Oh, itu kayaknya lebih dari setengah. Ya, lumayan. Udah sampai makanya bisa sampai 60-70%. Nah itu case study-nya tuh bukan nggak ada, tapi udah ada. Udah ada yang melakukan dan gue udah pernah ngalamin itu gitu. Di mana salah satu coffee shop di Indonesia ya, di Jakarta yang punya mungkin lebih dari 20 store lah ya. Yang tadinya dia punya kitchen, hood dan segala macam, dengan mungkin bangun kitchen cost-nya bisa 600, 700, 800 juta, itu paling murah. Itu hilang. Kini hilang. Kemudian termasuk staffnya juga. Hilang juga. 75%-nya hilang. Efisiensi cost, guys. Efisiensi cost. Tapi gini loh, maksudnya, tapi dengan output makanan yang sama. Kualitas. Karena makanannya di reverse. Tidak lagi di prep. Udah otomatis kalau di prep nggak mungkin bisa di situ. Kebetulan dia punya central kitchen, dibawa ke central kitchen semua. Jadi intinya tuh mungkin staffnya yang ada di outlet itu dibawa ke central kitchen. Yang tadinya bayangin 10 staff digaji oleh satu outlet. Dibawa ke central kitchen yang melayani 10 outlet. Gaji mereka ditanggung 10 outlet. Lebih aman. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi memang ya ini balik lagi lebih ke business side dan cost efisiensi sih guys ya. Cost efisiensi. Tergantung outletnya apa. Jadi kan tadi dari awal udah diintroduce, Sheffield itu adalah seorang konsultan juga khususnya sistem. Di mana ya lo kalau misalnya mau
integrasi sistem outlet lo, kontak Chef Zul, kontak Mas Rada, ya kan, nanti bisa dibantu. Jadi memang kalau sekarang kan kita kalau cuma beli equipment aja ya, kayaknya kita mesti mikirin secara keseluruhan. Jadi kalau cuma sekedar sebenarnya equipment itu yang canggih-canggih itu kemampuannya tuh banyak, Rey. Iya. Cuma sayangnya tidak dipakai semaksimal mungkin. Kita nggak pernah, termasuk gua loh, jujur aja gua. Waktu gua masih di restoran dulu di kitchen, gua punya alat gitu ya. Sampai pas gua udah kerja di equipment company begini baru, oh ternyata gua bilang kenapa gua nggak kerjain dulu ya? Gitu loh. Jadi kadang-kadang satu kita nggak tahu, kedua biasa kalau kita di lifestyle kan apa-apa mau sendiri ego dikit gitu, lah. iya. Ya. Jadi tapi sebenarnya kalau dilihat dari output gini loh, maksudnya ya buka restoran ya passion is passion ya. By the end of the day kan dia harus bisa berfungsi secara bisnis lah. Betul. Di unit bisnis ya. Betul banget. Nah, jadi kalau dua-duanya bisa jalan, image-nya bagus, levelnya bagus, mungkin ya dapat rating bagus segala macam. Dan bisnisnya juga jalan, why not gitu kan? Of course. Ya. Nah, itu biasa baru belajar nanti kalau udah buka sendiri. Udah buka sendiri. Udah tahu ya. Mas Rey, kita kurang duit berbayar karyawan nih, atau bos-bos ini, nah itu baru kok bisa begini ya. Nah, tapi itu ya. Tapi itu bener banget sih, Chef, yang tadi lu bilang tidak dipakai semaksimal mungkin, gitu. Makanya ada image-nya kan, kalau misalnya biasanya cuma dipakai buat ngangetin roti, ya kan, ya ngapain gue beli mahal-mahal cuma ngangetin roti? Ya bukan begitu juga, ternyata ya lu nya aja yang nggak pakai semaksimal mungkin, gitu kan. Sebenarnya bisa dipakai. Ini kan kita udah contohin menu-menu simple. Lalu dulu pernah kasih lihat gue orang bikin kalau sup gitu gimana segala macam ngangetin ya. Jadi bisa sebenarnya bahkan dari misalnya kayak spaghetti ya. Jadi kebetulan spaghetti itu gue udah pernah melakukan gitu ya. Jadi intinya dia coffee shop gitu kan. Terus dia jualan spaghetti banyak gitu kan. Ya kitchen intinya udah nggak ada. Jadi spagettinya atau pastanya itu di prep di central kitchen, kemudian di portion sampai katakanlah kayak tomato base gitu saus ya. Di Merry Chef ini kita banyak aksesoris, ada aksesorisnya ya. Jadi bisa lu masukin pasta, kemudian nanti misalnya Merry Chef ini kan bisa 6 step bro. Jadi 6 step, lu mau ngejar color dulu, lu mau ngejar panasnya dulu. Atau lu mau bareng. Jadi stepnya tuh bisa diatur sampai 6. Rumusnya beda-beda. Per step tuh dan otomatis ya itu bisa, katakanlah gini, misalnya gue punya di spaghetti tuh, gue punya meatball misalnya gue mau coklatin dulu gitu. Mau coklatin dulu ya, berarti fan lu gede banget di awal. Fan lu mungkin 90%, 90 detik, terus yang magnetronnya dikecilin 10%. Yang kedua, lu pengen ngejar panas ya, karena kalau lu cuma color doang ntar dalamnya belum panas gitu. Di step yang kedua lu bikin 50-50. Di step yang ketiga misalnya lu bisa turunin sampai 6 step. Nah, habis itu dibuka saus baru masuk. Nah, within that step lu bisa juga masukin message. Katakanlah yang kerja di outlet itu bukan chef, ya kan, dia maksudnya simple pengalamannya outlet, belum dia chef harus lah ya. Layanin makanan, dia harus layanin mungkin bikin minuman simple, harus nge-share juga one guy ya. Apakah mereka able to operate your restaurants dengan Merry Chef? Sanggup, karena that's the whole idea, itu targetnya. Jadi within the step misalnya masukin pertama pencet spaghetti, let's say spaghetti meatball ya. Lu pencet profile yang keluar message-nya tuh, masukkan spaghetti. Nah, ya masukin tuh. Spagettinya aja. Spagettinya gitu. Aja. Apa gitu datang berapa detik keluar message, masukin saus. Gitu. Selanjutnya bisa gitu. Jadi bisa sampai di guide. Very simple. Sedetail itu sebenarnya, ya. Nah, jadi ini grilled cheese very simple. Gua kasih mushroom, ada truffle dikit. Terus ada beberapa cheese di dalam. Nah, bayangin kayak gini. Lu bisa prep, lu bisa. Ini tinggal dibekuin. Iya, tinggal dibekuin. Masuk. Ya. Merry Chef. Masuk. Oke. Sekarang kita masukin ke Merry Chef. Jadi gua tetap pakai liner yang sama dengan harapan dia bisa inducting more heat dan colornya lebih bagus daripada gua pakai solid basket ya. Oke, let's go. Sekarang kita masukin nih. Ya, ini kan gua udah ada program grill cheese nih.
Oke, tadi pizza ini grilled cheese. Tinggal gue pencet nih. Produk in the oven. Masukin. Lo tinggalin. Dia ngerjain yang lain gitu loh. That's the whole idea. Jadi kalau 30 detik. Nah, ini kalau misalnya ada notif kan cepet banget nih Chef, 30 detik. Apakah dia kalau gua nggak angkat dia akan lanjut terus dong? Apa gimana? Enggak, dia akan profilnya akan berhenti, dia akan bunyi terus yang mengganggu lu. Sampai lu buka. Tapi itu biasanya yang pakai step itu, biasanya yang profilnya lebih dari 30 detik. Iya, yang lama. Karena kalau dibiarin dia juga agak jadi gosong. Iya, jadi gosong. Ya. Selesai. 30 detik grilled cheese. Udah selesai. Ya. Jadi kita bisa lihat ya. The cheese is melting. Terus saya potong aja ya. The toast is crispy. Ya. Mushroom truffle grilled cheese. Oh my god. Oke guys, Chef Zul lagi plating. Nah, habis ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal karir dia di dalam konsultansi dapur. Oke, let's go. Chef, ya. Sekarang gua mau tanya-tanya soal pengalaman lu nih di dunia konsultansi, khususnya konsultansi sistem yang tadi lu udah nyentuh sedikit, gitu kan. Lu coba ceritain deh buat listener kita. Salah satu kasus yang di-solve-nya mungkin menggunakan Mary Chef untuk sistem sebuah restoran atau coffee shop. Gue ceritain sedikit pengalaman background F&B gue dulu ya. Jadi sebenarnya di F&B itu gue 23 tahun lah. Ya. Baru lah kalau dihitung secara apa? Secara abad baru. Banyak yang lebih berpengalaman lah ya. Jadi selama 23 tahun itu mostly pengalaman gue datang dari food and beverage konsep di mana itu kategorinya jatuh ke lifestyle atau dari fine dining ya. Karena ya mostly pengalaman gue datang dari situ. Nah, mungkin buat teman-teman yang datang dari lifestyle udah tahu lah prosesnya seperti apa ya. Karena kalau lifestyle, fine dining itu kan yang dijual sebetulnya experience ya. Jadi misalnya chef datang ke table lu. Ya, menunjukkan skill dan pengalaman chef tersebut gitu kan. Sama banyak artisanalnya di situ. Karena memang itu yang dijual ya. Nah, tetapi tidak semua F&B atau restaurant itu punya konsep yang sama ya. Ada beberapa konsep, salah satu konsep yang lain yang kita sebut adalah QSR. QSR itu adalah Quick Service Restaurants ya. Quick Service Restaurants itu agak berbeda nih sama lifestyle. Kalau lifestyle itu mungkin lebih ke human centric ya. The people behind the concept and everything. Karena memang itu yang dijual. Tapi kalau QSR, it's 100% system. Yang mereka kejar itu akurasi konsistensinya itu lebih tinggi daripada lifestyle restaurants, ya. Nah jadi disitulah gue banyak mengalami di mana gue harus melakukan analisa, bagaimana sih bisa ngejar konsistensi, bisa ngejar efisiensi di jenis kategori yang kedua ya. Soalnya kan biasanya kalau QSR itu harganya pasti jauh lebih murah daripada lifestyle. Berarti si bisnis ini harus jual lebih banyak. Dengan cuannya mungkin tipis, tapi harus jual banyak. Ya kan? Dan cepat. Jadi katakanlah gini, misalnya salah satu capital holdernya atau pemilik modalnya bilang gini, Chef saya mau buka restoran. Katakanlah mulai dari situ ya, dari awal. Saya mau buka restoran. Saya akan tanya pertama, mau kayak apa? Atau enggak dia mulai dengan, oh saya ada budget 50M lah misalnya. Dari 50M, ini mau dijadiin bisnis F&B kayak apa? Jadi ya pertanyaannya mungkin mau yang seperti apa? Ya. Terus kemudian jika memilih lifestyle dan itu lokasinya di SCBD, udah pasti lu dengan working capital butuh duit 25 sampai 30M. Satu restoran tuh. Satu restoran. Ya. Dengan interior design yang lu harus bayar yang 20 juta semeter dan lain-lain ya.
Jadi pertanyaannya dari gua ke mereka adalah, Bapak mau jadi berapa restoran? Mau jadi 2 restoran atau mau jadi 500? Gitu ya. Jadi ini 2 point of view yang sangat berbeda. Seperti kita tahu bahwa memang kalau lifestyle dibuka itu kan alasan macam-macam. Tergantung, kalau ownernya memang passion di restoran, gua pengennya buka restoran fine dining, ya nggak apa-apa juga. Ya, betul. Gitu. Tapi kan nggak semuanya begitu. Betul. Ya. Nah, jadi kalau seumpamanya dia memilih QSR itu, kata lain itu adalah change, ya. Change itu handlingnya itu tidak seperti lifestyle. Jadi mereka tuh sangat kuat di forecasting. Ya. Oke, itu gue nggak ada pengalaman di chain restoran. Forecasting artinya gini, karena untuk ibaratnya gini, untuk balik modal, untuk dapetin capital gain, untuk dapetin market share dan lain-lain. Jadi ada gini, Ray. Ada yang orang buka perusahaan restoran, dia harus spread distribution untuk gain market share setinggi mungkin. Salah satu cara gain market share itu adalah lu mesti distribution. Jadi lu mesti hadir sebanyak mungkin di sebuah tempat. Outlet lu banyak di mana-mana. Outlet lu banyak, gitu. ya. Jadi karena ada mungkin salah satu tujuannya adalah dia pengen dapetin market share karena sebenarnya tujuannya itu nggak pernah membuka restoran. Dia mau jual untuk perusahaannya. Bisa juga. Jadi di capital gain gitu loh. Lo gini, sebuah restoran yang ibaratnya gini lah. Mungkin ini yang gue dengar dari orang investment ya. Gue punya perusahaan revenue-nya 10M. Tapi gue punya marginnya 15%. Net marginnya. Sama, satu lagi gue punya sebuah restoran, tapi revenue 100M. Tapi gue punya margin tipis banget 5%. Yang akan dibeli itu yang kedua. Oke. Ya. Karena lebih besar. Bukan itu aja. Intinya jawabannya ini dari mata investor ya yang gue dengar. Dia bilang kalau yang kedua, barang tuh laku. Barang lu tuh dibeli orang. Masalah margin 5% apa 10% itu mah tergantung gimana lu ngurusnya. Tergantung sistem yang lu bangun. Ya, bisa jadi lu nggak bisa ngitung. Jadi dia beli tuh perusahaannya. Terus dibenerin lah. Terus dibenerin market, maksudnya net marginnya jadi 7% 8%. Sementara yang kedua itu yang beli itu sedikit. Jadi mau diaduk kayak apa juga nilainya juga kecil. Nah, itu ada yang tujuannya memang bangun chain gede, dijual perusahaannya. Tetapi ada juga yang memang mau punya sendiri gitu. Jadi tetap dia mau distribution segala macam. Makanya QSR itu kembali ke forecasting itu. Biasanya dari pertama buka, mereka tuh udah punya short term plan, long term plan. Ya, short term katakanlah 3 tahun. Tahun ini gue mesti tumbuh 70 store. Tahun depan gue mesti tumbuh 60 store. Itu harus. Karena apa ibaratnya growth-nya tuh mesti udah dipikirin. Nah, bagaimana caranya kembali ke equipment, kan dia mesti budgetin itu per outlet tuh berapa, bro? Iya. Benar nggak? Kalau seumpamanya lu bangun kitchen 600-800 juta, 600 kali 10 6M. Diganti sama Mary Chef is nothing. Iya. It's like 15% of it. Ya. Jadi itulah salah satu analisa yang gua harus lakukan. Yang kedua dari manning. Ya. Kita tahu manning di F&B itu sulit banget karena sangat, apalagi zaman sekarang. Ya, yang konsisten, yang skillful dan lain-lain ya. Nah, jadi salah satu yang dieliminasi itu adalah, I'm sorry to say but that's the truth. Yang dieliminasi adalah manning. Ya. Cut off. Terus efisiensi konsistensi produk. Hasilnya sama karena mesin yang ngerjain. Ya. Hasilnya sama, cost-nya sama, wastage-nya mungkin akan sama. Projection-nya. Terus yang ketiga adalah dari reverse preparation tadi, lo akan gain yang namanya economic of scale. Jadi gini, kan harus volume. Tadi kan lo udah ngomong itu volume ya. Lo produksi brisket sebulan 100 kilo. Gue produksi brisket sebulan 10 ton. Per kilonya gue pasti lebih murah dari per kilo lo. Karena gue bulk. Belinya ya. Bulk ini ya, bulk preparation. Nah, kemudian belum lagi kita ngomong central kitchen. Central kitchen itu kalau pakai sistem, bukan hanya equipment ya. Jadi harus ada sistemnya. Satu orang, kayaknya dulu gue pernah cerita deh. Gue pernah bikin central kitchen yang tadinya isinya 168 orang staffnya, menjadi 68 orang dengan output yang persis sama. Itu alatnya yang alat dan sistemnya. Dan sistemnya. Ya, jadi
Jadi at the end of the day bagaimana caranya, maksudnya ya kita bicara restoran, good product, good image dan lain-lain, tapi juga dia harus berfungsi secara bisnis ya. Nah, pengalaman lu gimana dari di podcast sebelumnya kita baru tahu ternyata background kita kerja di restoran yang sama waktu itu, fine dining, kan, beda zaman aja. Terus lu juga banyak di restoran lifestyle. Begitu lu ketemu yang begini pada waktu karir lu untuk bangun bikin sistem, bantu forecasting, dengan alat-alat yang lu biasa nggak pakai, itu pengalaman lu dulu gimana sih untuk penyesuaiannya? Jadi kan gua suka observe ya, terus gua suka curious sama sesuatu yang gue belum tahu. Jadi I observe a lot, I listen to people a lot. Jadi posisi gua sekarang itu allow me to meet a lot of people from a different category of F&B. Dan mereka sebetulnya sudah sangat besar di Indonesia. Jadi itu sesuatu yang gue nggak pernah lihat from the other side sebelumnya. Jadi begitu gue ketemu mereka, gue dengerin, gue observe, I learn a lot juga. Dan kemudian dari conversation itu, dari kegiatan-kegiatan yang gue lalui selama gue kerja di Well-Built, itu membuat gue berpikir, kemudian menganalisa, kemudian ya gue doyan ngulik lah bro. Jadi dari situ sih, kalau dibilang mengalami semacam wah kok gini ya enggak juga. Jadi gue kalau lihat gitu ya, jadi gue curious aja sih. Perubahan nggak dari mindset lu berarti gila nih kalau gue buka restoran, gue nggak mau buka fine dining lagi. Sebenarnya nggak juga ya. Jadi kan kalau orang mau buka, maksudnya semua kategori itu kan punya market sendiri, ada juga yang sangat berhasil gitu kan. Jadi mungkin perubahan mindset dari gue tuh karena gue pernah punya 2 kali gitu ya. Jadi memang udah terlatih sebetulnya bahwa kalau sebelumnya gue ada di ibaratnya dari sisi karyawan ya, mikir wah gue mesti kayak gini, mesti grade apa segala macam. Cuma itu doang. Sementara begitu gue nyebrang menjadi tetap gue menjadi executive chef dan head of operation sebelumnya, tetapi gue ibaratnya ada saham lah di situ. Itu point of view-nya nambah. Beda. Laku nggak? Terus ini doable nggak? Gitu. Konsesinya dapat nggak? Gitu. Itu aja. Jadi pertimbangannya lebih banyak. Dan menurut gue lebih bagus ya. Jadi kayak lu punya pertimbangan sebagai seorang chef itu lebih banyak gitu. Ya masih lebih menyeluruh. Iya, apalagi kalau udah ada ownership-nya di situ kan. Tapi bener sih, the reality is yang paling bikin kerjaan kita tuh ribet dan susah itu orang, ngurusin orang. Betul. Iya, itu emang yang realitanya itu. Nah, kalau misalnya bisa dilimit orang yang kita urusin, kita bisa lebih efisien gitu kan, ngurusin orang-orang yang itu. Lu ada cerita gak soal Mary Chef nih yang lu bangun sistem mungkin? Ya, jadi gini sih. Sebenarnya gue mau sedikit raise bagaimana sih teknologi itu merubah merubah banyak hal sih sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia sudah datang, apakah akan datang atau gimana? Surprisingly, actually, it's already here, man. Udah, dan maksudnya kalau if you stop and look around, sebetulnya udah terjadi. Nah kita sebagai pelaku F&B itu harusnya bisa mengambil sikap lah. Bagaimana sih 5-10 tahun ke depan? Karena it's already here. Jadi contohnya nih, mungkin gue bisa share ya. Nggak cuma di kitchen. Sekarang contoh, bayangin aja pintu tol 7 years ago. Semua pintu tol ada penjaganya kan? Iya. Ya nggak? Iya. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Paling cuma satu. Tukang parkir, iya. Tukang parkir dulu ada setiap pintu pos masuk, pintu pos keluar. Sekarang udah nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada, sudah terjadi, udah, it's already in the middle of our life. Apa yang terjadi ya, bagaimana teknologi itu sebetulnya bukan take over your job. It's actually helping us. Makanya kita harus ngambil sikap ya. Jadi intinya gini, wah kalau kayak gitu, gua nggak butuh karyawan juga, nggak juga, apalagi chef. Chef palet tuh nggak bisa digantiin, bro. Iya, nggak bisa. Nah, rasa tuh mesin nggak bisa. Jadi sikap yang kita harus ambil adalah menurut gua, kita harus bisa advance lah diri kita, yang tadinya bukan
cuma bisa masak secara konvensional apa segala macam. Cobalah membuka hati dan pikiran ya untuk tahu bagaimana sih sebetulnya. Karena sekarang teknologi itu gua rasa gua nggak tahu udah ke phase berapa ya, udah 4.0 or something ya. Karena udah bukan hanya conventional teknologi aja sekarang udah ada artificial intelligence, udah bisa mocking lu punya kelakuan, bro. Jadi it's not on the first phase, it's already on the second or third phase already. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi 5-10 tahun ke depan. Kalau gue lihat kayak di internet gitu, sekarang di luar negeri kebanyakan udah ada kafe atau toko kue yang nggak ada orangnya, gitu kan, bikin sendiri. Unmanned gitu. Ada beberapa udah masuk guys di Indonesia itu pengganti waiter, robot yang nganterin ke meja lu gitu, udah diprogram gitu kan. Ada bahkan gue lihat yang wok yang nyote sendiri gitu segala macam. Gue sering dapat pertanyaan, ini kalau begini, chef berarti menurut lu nggak bakalan ada lagi dong, chef? Menurut gue justru salah, justru kita lo harus ngambil skill-skill yang penting dan belajar di mana si mesin itu nggak bakalan bisa. Contoh ya itu hospitality side-nya, ya kan, hospitality side. Dan juga of course taste yang tadi lu bilang, paletnya itu, ya kan, betul. Nah kalau Merry Chef sendiri, lu ada cerita nggak soal sistem yang lu bangun menggunakan Merry Chef? Nah, jadi ada salah satu brand coffee shop lah ya di Jakarta tuh udah kalau nggak salah udah 20 store ya, 25 store gitu. 25 store, oke. Tadinya dia perubahannya cukup fundamental sih tadinya ya. Bukan hanya dia punya banyak brand lah, grupnya punya brand. Fundamental itu artinya apa? Artinya dia betul-betul invest di sebuah central kitchen yang sangat besar, di mana investasinya puluhan juta dolar lah ya. Tetapi itu dilakukan bukan tanpa alasan, bukan tanpa analisa, bukan tanpa ada gain apa-apa. Saya pernah tanya, you invest this much of amount of money untuk lu punya central kitchen, emang yang lu gain apa? Gua gain saving 2M sebulan. Itu dia gain. Yang kedua, dia dapat konsistensi produk, konsistensi cost. Terus ongkos produksi per kilonya jadi drop banget. Karena economic of scale. Iya, itu yang belum kepikiran sama banyak chef-chef sih. Iya, terus kemudian ini ingredient bocor di mana-mana. Ibaratnya gini, katakanlah dia punya 115 store kalau nggak salah, 115 purchasing con. Nah, jadi semuanya diarahin ke sana. Itu satu. Yang kedua, central kitchen ini dijadiin dia private labeling orang. Oke. Jadi yang tadinya juga central kitchen itu sebagai supporting facility, sekarang menjadi revenue center. Jadi bisnis modelnya kalau kita bisa benar-benar ini ulik bisa dapat sih sebenarnya. Jadi dia selain central kitchen-nya produksi buat kafenya dia kasarnya bisa maklonin barang orang. Misalnya kalau kafe gua gitu, bikinnya di central kitchen lu juga. Lu nggak harus punya kitchen. Iya. Ya nggak, lu fokus ke branding aja. Lu jago jualan, lu goreng di marketing segala macam, produknya udah bagus. Yang handle satu, karena fasilitasnya juga udah ISO 22000 something ya. Jadi kemudian pengalaman dengan Merry Chef, salah satu outletnya dia itu punya kitchen. Which is cost you seperti yang saya bilang tadi. Akhirnya hilang semua. Termasuk orangnya hilang. Bukan hilang orangnya ya. Dikirim ke orangnya di central kitchen pindah. Central kitchen pindah. Itu aja. Jadi dan akhirnya yang membuat mereka lumayan bro, hilang invested. Capex-nya hilang, Opex-nya hilang. Digantikan oleh hanya satu alat. Gitu ya. At the end of the day, tapi sekali lagi lu tergantung kategorinya. Lu nggak bisa fine dining lu gini, nggak bisa. Nggak bisa. Karena lu menghilangkan salah satu komponen penting di mana itu experience. Di mana chef lagi apa segala macam ya. Dia naruh saus, itu bagian dari harga makanan yang dibayar di fine dining. Jadi nggak bisa fine dining dilipat jadi kayak begini, nggak bisa. Nah, jadi karena dia itu cuma coffee shop yang punya makanan, dan surprisingly penjualan makanan dia di coffee shop itu lumayan bagus. Makanya dia memutuskan investasi di kitchen yang cukup besar. Nah, sampai akhirnya awalnya dia pakai Merry Chef itu cuma manasin roti doang, bro. Croissant, gue bilang. Terus gue makan, gue bilang, ini sebenarnya menu-menu spaghetti segala macam itu bisa masuk sini. Nah, cuma kan nggak bisa kalau di kitchen lu ambil
ayam di grill langsung di saut. Kan di Mary Chef nggak bisa. Lu mesti pikirin. Ya mesti reverse lah. Mesti lu mesti atur bagaimana mise en place-nya agak diulik dikit supaya bisa jalan di sini. Tapi at the end of the day, spaghetti ambil masukin keluar message, that's it. Dan yang ngerjain itu anak depan, jadi anak kitchen ini completely gone. Jadi nafsu tuh kan nih kalau ada listener, ayo buka bareng gua nanti kita kontak Chef Zul buat bikin sistemnya. Tapi I'm sure nggak segampang yang Chef Zul ceritain ini ya, karena ya beda-beda lah semua. Itu salah satu pengalaman gua di bagaimana mengkonversi yang ada di Mary Chef. Iya, menarik banget. Jadi memang Mary Chef ini game changer bro. Kalau memang, maksudnya di industri F&B ya, dengan lo masih tetap bisa punya artisanalnya dikit, ya. Tapi juga lo bisa memproduksi hasil seperti ini dengan 10% dari cost dan time-nya apalagi. Konvensional ya. Ini berapa? 1 menit 20 detik. Ya. Ini 30 detik. Ya kan? Gila sih. Ya. Gila. Oke, guys. Kalau misalnya butuh Mary Chef atau konsultansi soal sistem dan bisnis kalian, boleh kontak Chef Zul. IG lo apa sih? Chef Zul Dahlan. Chef Zul Dahlan. Dan juga kontak Mas Rada of course di IG-nya di Mas Rada Group, atau bisa langsung main ke M Cafe. Seperti biasa di sini kalian bisa R&D, bisa develop resep sambil nongkrong sama ownernya, Pak Steven biasanya. Nanti dijelasin secara detail dan juga aplikasinya ke bisnis kalian seperti apa. Chef Zul, thank you banget. Thank you for having me. Thank you bro. Ketemu lagi di produk-produk selanjutnya. Sip. Oke guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini bareng Chef Zul dan juga Mary Chef Connects. Ingat ya, kalian bisa ke Mas Rada, lihat semua alatnya, tes pakai dulu, bahkan nanti juga dihubungin sama Chef Zul kalau kalian butuh konsultansi soal resep dan juga kitchen yang akan diintegrasi ke bisnis kalian. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform, dan juga follow kita di Instagram, dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, guys, we'll see you next time. Bye-bye.